Keresahan gue yang gue lihat itu saat gue ngeliat mukanya ya. Terus gue ngeliat di bawahnya kan ada nama bapaknya, nama ibunya ya. Akhirnya paham ini sampai ke orang seperti ini gitu. Konten ini kita buat untuk menjadikan pola pikir ya. Mikir bagaimana sih yang beragama supaya nggak kena syubhat-syubhat yang bahaya kayak begini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit, Gue Rudi. kita balik lagi di channel Beer Beer Talk. Talk. Ya, kayak suasananya memang minggu-minggu ini tuh minggu-minggu yang ya kita boleh bilang berkabung ya. Ya. Karena dengan adanya berbagai peristiwa di negeri kita yang kita sendiri tadinya ngejadwalin Beer Talk ini tayang pada waktu yang seperti biasa, akhirnya seperti kayak breaking news gitu ya. Dan sepertinya udah nggak ada jadwal sebenarnya untuk buat konten, tapi ini kita tergugah dan apa ya, kita mau nge-share aja ya. Mau nge-share apa yang ada di keresahan kita, di unek-unek kita buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita share ini informasinya bermanfaat sih. Itu Amin, aja. amin. Ya, jadi bermula di tanggal 28 Maret 2021 terjadi pengeboman di gereja katedral di Makassar ya. Ya. Dan kemudian disusul 3 hari berikutnya pada hari Rabu tanggal 31 terjadi ancaman oleh seorang perempuan yang menggunakan senjata mungkin senjata apa ya itu ya, senjata lah ya, kita nggak bisa sebut senjata api atau jenisnya segala macam ada di media bertebaran gitu ya, di Mabes Polri gitu ya. Kalau kita bilang sih kayak aksi nekat gitulah ya, gitu. Jadi dan yang menyedihkannya ini tuh terjadi berulang-ulang gitu ya di negeri kita, sehingga kayaknya setiap ada kejadian ini selalu harus ada konfirmasi, harus ada semacam kita ada ya konfirmasi dan apa ya, penjelasan gitu ya, bahwa agama ini bukan agama teroris dan lain-lain. Selalu harus kayak gitu sih. Ya, kalau gue dari kejadian kemarin, gue kebetulan yang di pengeboman di Makassar tuh gue nggak terlalu ngikutin awalnya ya. Gue nggak terlalu baca berita tuh, karena maksudnya ya ini udah seperti inilah, pasti maksudnya kejadiannya seperti ini, kejadian seperti ini, dan biasanya yang melakukan apa sih afiliasinya dengan ini gitu kan ya, itu gue nggak terlalu ini. Nah, cuman yang membuat gue akhirnya kemarin akhirnya gue ngajak lo ya, ngajak lo untuk buat konten ini. Itu karena ya kemarin itu jadi ada seorang perempuan berhijab ya, lalu menggunakan senjata pistol gitu, terus mengancam di Mabes Polri. Nah, kan banyak tuh ya di WhatsApp grup malamnya ya, di WhatsApp grup tuh kan banyak ya foto-fotonya, foto-foto yang saat dia sudah meninggal. Terus juga ada foto-fotonya saat dia masih hidup ya, seperti apa KTP ya, tanda pengenal. Nah, keresahan gue yang gue lihat itu saat gue ngeliat mukanya ya. Maksudnya saat gue ngeliat mukanya. Itu bukan yang sesuatu yang mukanya itu kan muka ya seorang perempuan berhijab biasa loh menurut gue. Maksudnya perempuan berhijab biasa yang biasa kita temui di ya mungkin kayak di sekolah. Nggak ada tampang-tampang sadis lah ya. Terus atau misalnya gitu di tempat-tempat kajian atau di perkumpulan-perkumpulan perkumpulan anak muda gitu ya. Nah, gue ngelihat mukanya, terus gue ngelihat di bawahnya kan ada nama bapaknya, nama ibunya ya, di bawahnya nama bapaknya, nama ibunya. Nah, yang gue bikin apa ya, prihatin gitu ya. Akhirnya paham ini sampai ke orang seperti ini gitu. Maksudnya gue prihatin, gue ngeliat lagi mukanya. Waduh, gue langsung tertegun gitu. Waduh, akhirnya paham ini kok tuh, mungkin gitu ya masuk ke situ gitu ya. Bukan mungkin maksudnya. Maksudnya tuh akhirnya paham ini tuh nyampe juga ke orang yang seperti ini. Maksudnya yang gue ngeliat mukanya aja tuh kayaknya ya
nggak ada gitu, nggak ada niatan gitu mungkin. Iya, nggak sadis Iya, ya. Terus nggak sadis, latar belakang keluarganya juga biasa aja. yang biasa. Ya, walaupun kita nggak tahu ya seperti apa gitu iya, di dalamnya. Nah, dan ini kalau gue bilang, kalau udah sampai seperti ini, maksudnya, ini tuh sangat memungkinkan, ini kita ini iya bisa ke orang-orang terdekat kita, entah tetangga kita yang kita biasa bareng-bareng sholat di masjid, mungkin ya bareng-bareng kita ngobrol. Nah, apalagi kan dengan masa pandemi seperti ini ya, dengan stres yang meningkat, pikiran banyak aja tuh cabang-cabangnya. Jadi maksud gue berangkat dari keprihatinan gue yang pada akhirnya pemahaman ini tuh bisa sampai ke siapa aja. Dan ini jadi tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Itu ya maksudnya. Ini jadi tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Emang di negara kita sudah ada BNPT yang menangani ini, dan ulama-ulama di kita juga di Indonesia sudah berusaha keras gitu. Tapi mungkin ada nggak sih andil kita gitu untuk mencoba men-share ini, mengingatkan lagi buat teman-teman kita. Mungkin itu sih gue berangkatnya dari situ. Jadi konten ini kita buat untuk menjadikan pola pikir ya mungkin ya. Sedikit lah, kita juga nggak pinter-pinter amat ya gitu, cuman paling nggak pola pikir bagaimana sih gitu dari video Ustadz ini tentunya ya, bukan dari kita, karena kita melihat video Ustadz ini juga jadi inspirasi gitu kan. Maksudnya pola pikir bagaimana sih yang beragama supaya nggak kena syubhat yang bahaya kayak begini gitu ya. Betul. Apalagi yang kena ini kalau kita lihat tanggalnya cuy yang di KTP gitu, ini yang pelaku ini adalah kaum yang umurnya belum sampai 30. Generasi Y ya. Generasi milenial yang 90-an tahun ke atas gitu kan. Termasuk yang di Makassar ya. Yang baru menikah juga gitu, kan. Baru menikah. Nah, ini bisa sangat terkena disayangkan ini. Ya. Maksudnya sangat disayangkan aja semangat mereka beragama, semangat mereka menuntut ilmu, semangat mereka meraih surganya Allah sangat disayangkan dengan ditempuh dengan cara yang sangat salah, maksudnya sangat salah, dan akhirnya anti klimaks. Mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka cita-citakan hanya karena pemahaman yang salah, dan itu berbahaya sekali ya, apalagi ini bisa berdampak ke orang lain. Nah, dari konten ini kita akan melihat video Ustadz yang kata Ludit nih ngomong ke gue itu mungkin pola pikirnya bisa kita jadikan inspirasi agar tidak terkena syubhat-syubhat ini. Itu kayak apa tuh, Cuy? Ya, kali ini kita udah pilihkan potongan video Ustadz yang relate, ya, insya Allah bisa ngebuka pikiran kita. Jadi Ustadz ini Ustadz Abdurrahman Ayub rahimahullah. Jadi beliau sudah meninggal ya, sekitar beberapa tahun yang lalu. Beliau dulu sebelumnya itu pernah terpapar ideologi terorisme sampai nggak hanya di Indonesia, bahkan lingkup dunia. Dan sampai akhirnya karena hidayah Allah beliau hijrah dan bisa bermanhaj atau bercara pandangan Islam yang secara betul, secara sunnah Rasulullah SAW dan sesuai dengan Al-Quran. Ya, dan beliau di masa akhir hidupnya juga sebagai staf ahli di Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Oh, jadi masuk dalam pemerintahan juga. Iya, sebagai mitra, staf ahli. Beliau membantu juga di BNPT. Jadi selain beliau pelaku dulunya, lalu mantan beliau juga masuk sebagai regulator untuk membuat atau memantau kebijakan terkait dengan meredam deradikalisme. Nah, beliau juga ustadz yang paham dengan ilmu terkait itu. Nah, kita coba angkat videonya. Nah, yang pertama adalah tentang bagaimana sih memahami konsep ya, konsep beragama ya. Jihad
Konsep-konsep jihad atau bagaimana sih kita memahami mendapatkan ridho Allah yang betul gitu. Yang tidak serampangan, tidak berpikir simple. Kalau kayak radikal gitu ya. Kan biasanya berpikir simple gitu. Nah, ini kita coba angkat ini, kita coba langsung dengerin aja video dari Ustadz Abdurrahman Ayub rahimahullah. Kalau ditanya semua kelompok memang mengakui berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya, Nah, itu yang suka ngebom juga bilang, wah kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya dulu waktu di jamaah seperti itu mengaku kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa bisa seperti itu saat dia bisa melakukan bom bunuh diri gitu? Tadi dia pegang Al-Quran dan Sunnah, cuman pemahaman ada ayat dan hadisnya menurut mikiran dia saja. Menurut ustadznya. Itu. Contohnya bom bunuh diri bagus katanya. Itu cara tercepat untuk meraih surga, meraih bidadari, mendapatkan fasilitas syahadah. Dia ambil dalil-dalilnya, tetapi dipahami menurut mereka. Nggak merujuk kepada bagaimana Nabi menafsirkan ayat itu, hadis itu, tidak. Contohnya, mereka berdalil bom bunuh diri dengan sejarah terbunuhnya Ghulam. Nah, zaman dahulu ada seorang pemuda yang dia dari kerajaan syirik disuruh belajar sihir, tapi di tengah jalan dia belajar agama. Kemudian akhirnya ilmu agama yang dia pegang daripada sihir. Pernah dengar itu kisah di dalam asbab burutnya surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, kan gitu. Itu tentang orang yang beriman setelah menyaksikan pemuda ini kan mau dibunuh sama raja, tetapi sudah berbagai macam pembunuhan nggak bisa terbunuh. Akhirnya dia bilang kepada raja, kalau kamu mau membunuh aku, kumpulkan manusia di lapangan, kumpulkan dan panahlah dahiku, tapi sebutlah Bismillahi Robbi hadzal gulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Jadi dipanah, dia mati, tapi orang yang menonton jadi beriman. Dalil ini kisah ini betul, tapi diambil dalilnya untuk bolehnya bom bunuh diri. Coba, itu pengambilan yang menurut akal saja, menurut ustadz-ustadznya. Dan itu telah dibahas oleh para ulama tentang salahnya, fatalnya mengambil dalil itu untuk bom bunuh diri. Beda, sekarang kita lihat. Ya, kata Syekh bapaknya daripada Profesor Abdul Razak Al-Badar, bapaknya Syekh Muhsin, menyatakan bahwa ini kias yang batil. Kenapa? Coba apa bedanya? Bedanya jauh. Kalau tadi Ghulam dia mati dipanah, tapi seorang beriman banyak. Kalau ini dia mati sendiri, orang malah malah benci. Kok Islam mengajarkan begitu? Orang benci. Nah, terus siapa yang beriman gara-gara bom bunuh diri? Coba. Bahkan yang sasarannya ada ibu-ibu hamil, ada orang satpam, petugas, orang mau belanja. Bahkan lagi yang naudzubillah di masjid. Kan ada kan? Dengar kan? Di Cirebon itu orang mau sholat, takbir, dia takbir juga meledak. Ini apa? Inilah dia memakai Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya dengan akal. Ini sesatnya di situ. Jadi jangan terburu kagum dengan pengakuan seorang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Alaman hatman, atas manhaj siapa dia berpegang? Yang benar adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dikembalikan kepada sahabat, tabi'in dan tabi'in dan imam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini bagian dari pada potongan dari video Ustadz Abdurrahman Ayub. Menarik adalah bahwa sesat pun ada dalil, gitu ya. Hanya dalilnya dipakai menggunakan logika atau nalar yang terbatas aja gitu, tanpa ada menggali ilmu dari para sahabat, dari Rasulullah SAW. Apa sih yang sebenarnya ayat ini turunkan? Kan artinya gitu ya. Kita kan nggak boleh kan menerjemahkan sendiri, kan kita nggak boleh.
gitu. Kita harus melihat kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, atau kalau dari Ustadz Ayub sendiri bilang langsung kepada Rasulullah SAW, gitu ya. Iya. Dan seperti yang tadi Ustadz bilang ya, ada potongan ayat yang digunakan sebagai dalil untuk melakukan tindakan mereka. Dan bukan hanya satu ayat itu aja. Kalau kita dengar ya, banyak sekali ayat yang digunakan. Bahkan ada kisah-kisah juga para sahabat dalam peperangan, yang ada seorang sahabat yang untuk membangkitkan semangat, beliau lari ke medannya lawan untuk melawan sendiri. Nah, itu juga dijadikan untuk dalil bom bunuh diri. Banyak sekali. Namun balik lagi kayak kata Ustadz tadi, kata lo juga, balik lagi, siapa yang menjadi rujukan kita ya? Siapa yang menjadi rujukan kita? Siapa yang berfatwa terkait dengan dalil tersebut? Lalu dalam kitab apa? Dalam hadis apa? Dalam sunan apa? Iya, betul. Nah, itu oke, gini sekarang. Kayak tadi lo bilang juga, ini yang baru-baru ini generasi milenial. Iya. Yang kita tahu generasi milenial itu kritis, ya, kritis. Generasi milenial itu kritis. Walaupun sekarang generasi milenial menurun dalam hal minat membaca, tapi dalam hal mencari tahu dengan teknologi itu tetap tinggi. Nah, ayo gitu, generasi milenial, tunjukkan kekritisannya gitu. Semangat. Pasti, kalau anak muda pasti semangat. Pasti semangat. Tapi semangat itu harus dibarengi dengan kritis yang positif, maksudnya. Dengan kritis yang positif, jangan mengambil sesuatu informasi atau ilmu tanpa konfirmasi. Pentingnya mengambil mengambil dan menimbang-nimbang orang yang memberikan ilmu itu juga penting. Kita sudah cukup lah gitu, maksudnya dengan keprihatinan ini yang tadi gue sampaikan di depan. Itu kita sangat prihatin banget. Jangan sampai terjadi lagi, dan jangan sampai ada orang-orang terdekat kita, apalagi keluarga yang akhirnya bisa terpapar paham seperti itu. Gitu. Ya, ini relate dengan ajakan Nabi SAW bahwa menuntut ilmu wajib. Betul. Ilmu dalam arti ini adalah ilmu agama, benar ya? Betul. Jadi sehingga ketika lu bilang tadi kaum milenial itu kritis, ya pas nih, cocok nih sama ilmu yang wajib untuk dituntut gitu, untuk dilihat, untuk dipelajari. Sehingga kalau ada sesuatu hal, ini mungkin pola pikir pertama ya, yang dari potongan video Ustadz tadi, sehingga pertama yang paling kita pikirkan adalah ini kita timbang benar atau tidak gitu. Sumbernya apa? Sumber yang paling sahih ya benar kan? Sunnah dan Al-Quran. Kalau itu semua merujuk kepada Rasulullah SAW, insya Allah itu adalah petunjuk yang hak gitu ya. Nah, gue tambahin tuh di situ, gue bold di situ dengan penjelasan Ustadz tadi. Semua orang mengaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Semua ulama mengaku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mau yang betul, mau ulama yang baik, ulama yang radikal, bahkan teroris pun juga mengaku seperti itu. Jadi ayo generasi milenial, kita kritis dan kita ilmiah. Lagi-lagi kita ilmiah. Jadi begitu ada informasi atau ilmu yang disampaikan, kita lihat lagi siapa yang menyampaikan, lalu kita lihat lagi secara ilmiahnya ya. Secara kalau generasi milenial kan pasti ya kalau sudah pernah membuat kayak seperti penulisan ilmiah atau skripsi. Maksudnya kalau kita mengutip suatu teori, di situ harus jelas tuh siapa yang ngomong. Nah, itu kita terapkan di sini. Begitu kita dengar satu informasi atau ilmu, kita harus tahu ini. Kalau A yang ngomong ini berdasarkan adanya di buku apa. Terus kalau buku ini kita lihat lagi buku ini siapa yang menerbitkan. Nah, itu tuh kita harus ngajak generasi milenial jangan langsung
langsung apa ya, langsung ambil semua ilmu dengan semangat yang ada. Justru semangat itu yang harus digunakan secara positif untuk kritis tadi. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana kita melihat ilmu itu sendiri, gimana sih kita mendapati bahwa ilmu itu benar, ya kan? Kita memilah itu ilmu itu benar dan kita bisa jadikan pegangan. Gimana sih tips-tipsnya? Nah, ini dari potongan video dari Ustadz Abdurrahman Ayub. Al-Quran telah memerintahkan kita, hadis memerintahkan kita, dan Rasulullah SAW selalu memohon sebagaimana para nabi memohon kan, Rabbi zidna ilma, ya Allah tambahilah padaku ilmu yang bermanfaat. Begitu juga utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap individu muslim atau muslimah. Nah, kita akan cari ilmu. Apa yang disebut ilmu di sini? Iya, salah. Nah, kan harus tahu juga. Nanti kata ilmu hitam lah gitu, Ustaz. MLS itu, Ustaz. Katanya asal ilmu. Asal ilmu berarti kan? Tidak, ulama telah mendefinisikan. Contohnya Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Badail Fawaid menyatakan bahwa al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Nabi wa ma qala sahabat. Ilmu adalah apa yang difirmankan Allah, disabdakan Nabi dan dinyatakan oleh para sahabat. Itu ilmu. Bukan berarti ilmu dunia itu tidak boleh. Boleh, silahkan. Nah, kita di dunia, kita masih perlu urusan dunia, walatan sana sibaka minad dunya. Tapi yang lebih penting adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita berdoa. Nabi berdoa untuk, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang setia yang menemani kita di alam barzakh. Jadi siapa saja, baik saudara sebagai aparat, sebagai anggota, tetap belajar ilmu. Ya, siap sisakan waktu untuk benar kajian-kajian ilmiah. Boleh di radio sekarang udah ada, di TV sudah ada, di majelis-majelis ilmu. Cirinya apa sih? Cirinya tadi, penyampainya itu menyampaikan firman Allah, sabda Nabi, terus ucapan para sahabat. Hindari pengajian-pengajian yang rahasia, yang sembunyi-sembunyi, iya, yang nggak jelas, yang kalau ucapannya menurut saya kurang lebih hemat saya, ya itu jangan. Ya, nggak ilmiah. Emang Islam punya siapa? Islam punya Allah, yang bangun Allah. Dalam hadis sahih dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah, wa iqamas shalah, wa itaz zakah," dan seterusnya. Islam dibangun atas 5 perkara. Ya, pertama syahadat, salat, dan seterusnya. Fi'il yang dipakai itu bunya. Fi'il apa? Madi. Fi'il madi majhul. Ya, pembangunnya nggak disebut di situ. Artinya man bana al-Islam, siapa yang membangun Islam? Maka jawabannya Allah. Islam ini milik Allah. Maka nggak boleh kita mendengar Islam dari menurut saya Islam seperti ini. Perkiraan saya nggak boleh itu. Ketika seorang bicara Islam itu begini, qala Allah, qala Nabi, wa qala sahabat. Itu Islam. Nah, jadi juga jangan sembarangan ngaji. Lihat ya pengajiannya apa. Mengomentari dari cuplikan video tadi, bagaimana cara melihat suatu ilmu atau dalil, ya, merujuk kepada tadi ya pernyataan Rasulullah SAW, kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat, gitu ya. Karena ilmu itu adalah ilmu milik Allah, Allah yang menurunkan, gitu. Ini udah dibahas, udah tadi kita singgung juga ya di tengah tadi, gimana kita begitu ilmiahnya Islam ya. Islam tuh begitu ilmiah sekali, harus berdasarkan hadis. Lalu hadis juga siapa yang mengeluarkan, lalu siapa yang meneruskan jalur riwayatnya, itu sudah jelas ilmiah sekali. Kita makanya mengajak di sini ya, kaum milenial, teman-teman sekalian, untuk membuka cara pandang, jangan sampai tersusupi atau terpapar pandangan-pandangan yang akhirnya mengantarkan teman-teman, apalagi yang sudah menjadi pelaku ya, menjadi pelaku untuk menjadi teroris.
ya maupun ngebom atau mengancam pemerintah ya, mengancam kepolisian gitu. Udah jelas juga tadi ya, gimana ciri-ciri kajian yang harus diikuti, tidak boleh sembunyi-sembunyi, kan udah jelas. Tidak berdasarkan hemat saya, ya kan, boros saya, tidak berdasarkan apa kata si ustadz itu, tapi dalilnya dipegang pada Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sahih, gitu kan. Jadi tidak berdasarkan siapa yang membawakan, tapi yang membawakan itu justru membawakan dalil-dalil yang sahih berdasarkan Rasulullah SAW. Dan menurut pengalaman gue dan mungkin pengalaman lo juga, kajian-kajian Islam seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu di akhir kajian biasanya membuka ruang untuk bertanya. Nah, kaum milenial silakan bertanya apa yang dirasa tidak apa ya, kurang cocok. Mungkin atau ada permasalahan hidup juga ya. Belum paham, silakan ditanya. Dan biasanya ustadz itu pasti akan menjawab, dan menjawabnya pun berdasarkan hadis dan maupun dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itulah ilmiahnya gitu. Jadi manfaatkan semangat itu dengan semangat yang positif ya, dengan semangat yang positif agar terhindar dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Iya, betul. Karena kita wajiblah menjaga kedamaian negeri ini, negara ini. Ya, kita menganggap ulil amri adalah pemerintah yang sekarang ini harus kita dukung. Ya, kita nggak boleh lawan, kita nggak boleh berontak. Ya, sudah banyak juga yang membahas soal ini gitu. Cuman kita dari sisi bagaimana sih pola pikir kita sebagai rakyat, penuntut ilmu ya. Ya, penuntut ilmu, jangan sampai tadi itu belok tadi. Ya, melalui video ini yang kita buat dengan cukup mendadak ini ya. Kita nih, gue dan Rudy Wirtok, kita mengajak secara terbuka teman-teman dan saudara-saudara muslim kita yang belum ataupun yang sekarang labil atau gelisah, sudah ada pada dirinya benih-benih untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan atau terpapar pandangan-pandangan yang radikalisme. Nah, kita mengajak, ayo kita kembalikan lagi cara berpikir kita tentang beragama ya. Cara berpikir kita untuk meraih surganya Allah. Nah, cara berpikirnya kita perbaiki lagi, kita perbanyak lagi referensi ilmu, kita banyak lagi referensi ulama yang menyampaikan. Nah, kita timbang, lalu kita research ya, kita research sebagai generasi yang kritis, generasi yang penuh semangat, mana ilmu yang benar-benar akan membawa kita ke surganya Allah Ta'ala. Itu closing statement dari kita ya. Dari Wirtok, tentunya harapan kita juga sama lah ya gitu. Oke guys, semoga kita tetap diberikan Allah hidayah dan petunjuk. Kita cukupkan video ini, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, di klik, di like atau di komen. Kalau ada yang kurang atau ada perlu juga masukan-masukan, kami juga masih perlu juga masukan-masukan. Tapi kalau nggak semua juga nggak apa-apa, cukup di share aja ya. Semoga menjadi pahala jariah. Kita juga pengennya apa yang kita pikirkan ini bisa tersampaikan ke semua gitu ya, ke semua kaum milenial, ke teman-teman semua, supaya apa yang kita rasakan ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman semua gitu. Dan kita ingatkan lagi juga, kalau teman-teman ada yang memberi masukan secara langsung selain melewati kolom komentar, bisa juga DM di Instagram kita, misalnya konten-konten apa yang akan kita perbaharui ya, atau kritik dari konten-konten kita sebelumnya jika kita ada kesalahan. Oke guys, mungkin itu aja dari kita. Semoga kejadian pekan ini ya, pekan kemarin ini adalah kejadian terakhir. Kejadian yang terakhir. Kita harapkan kita semua
bisa saling bangkit dan saling mengingatkan ya, saling mengingatkan minimal di samping-samping kita ya, saudara kita di rumah, tetangga-tetangga kita terdekat ya, atau teman-teman kita di komunitas kita. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.